Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taibib Ma'mun dengan NPM 230504010. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi permintaan dari mata kuliah Web Pemrograman 2, yaitu tentang framework Code Igniter 3 yang akan berrealisasi 3 tabel dan menggunakan template admin LTE. Baik, di sini mari kita mulai. Yang pertama-tama itu kita membuat database. Nah, ini untuk databasenya. Nah, database di sini saya membuat 4 tabel, yaitu ada tabel user, tabel penyelenggara, tabel kategori, dan pengelola event atau event saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan di tabel event. Di tabel event terdapat ID, nama event, deskripsi event, tanggal mulai, tanggal selesai, lokasi, kuota, berapa banyaknya peserta yang mendaftar, kemudian harga, ID kategori, ID penyelenggara, user ID, gambar event, status event, kemudian terdapat create dan update untuk membuat dan mengupdate event yang akan ditambahkan. Kemudian terdapat tabel kategori, itu terdapat ID, nama kategori, deskripsi, create dan update juga. Nah, ini berrealisasi dengan ID kategori dari tabel event. Kemudian tabel penyelenggara, terdapat ID, nama penyelenggara, email penyelenggara, telepon penyelenggara, alamat penyelenggara, dan create update yang berrealisasi dengan ID dari penyelenggara di tabel event. Kemudian terdapat user, yaitu ada ID, username, email, password, nama lengkap, dan role. Kemudian create dan update juga yang berrealisasi dengan user ID di tabel event. Kemudian kita lanjut ke codingannya. Untuk codingannya, pertama kita buka di config. Pertama di autoload. Nah, di dalam Librise ini kita tambahkan database, session, from validation, dan auto lead. Dan kemudian di helpers kita tambahkan URL dan from. Kemudian kita lanjut di config. Kita ubah base URL-nya, yaitu https localhost, dan nama dari folder yang kita buat, yaitu pengelola event. Kemudian kita buka di database untuk menghubungkan antara database dengan program yang kita buat, yaitu pengelola event. Kemudian di routes kita tautkan default controlnya di space, yaitu pembukaan sebelum tampilan login. Kemudian terdapat rute autentikasi, kemudian rute dashboard, kemudian rute untuk admin, kemudian rute kategori, rute penyelenggara, dan rute event. Dan yang terakhir terdapat rute event saya yang akan menampilkan event-event yang tersedia. Kemudian kita lanjut ke controller. Di dalam controller saya membuat folder admin
yang isinya admin event, admin kategori, admin penyelenggara, admin user. Dari keempat ini, yang pertama di admin event itu terdapat function index untuk menampilkan event yang tersedia, kemudian create event untuk menambahkan event, kemudian terdapat function edit untuk mengedit event yang sudah tersedia, kemudian terdapat function delete untuk menghapus event yang tersedia. Kemudian di admin kategori itu terdapat function index yang menampilkan dari beberapa kategori yang sudah dibuat. Kemudian terdapat create untuk membuatnya, kemudian edit untuk mengedit, dan delete untuk menghapusnya. Nah, sebagian dari admin penyelenggara dan admin user itu hampir sama, isinya hanya index, create, edit, dan delete. Nah, di admin user ini juga sama, terdapat seperti itu. Kemudian terdapat out.php itu berisi function login untuk login para admin atau operator atau user. Kemudian terdapat register untuk membuat akun dari user itu sendiri. Kemudian terdapat logout untuk keluar. Kemudian terdapat dashboard yang ada function index untuk menampilkan dashboard tersebut. Kemudian terdapat data total user, total event itu untuk menampilkan data-data total dari event yang telah dibuat. Kemudian terdapat load view untuk menampilkan templates dari header, sidebar, index, dan footer. Kemudian terdapat event saya untuk menampilkan event yang telah dibuat. Dan yang terakhir terdapat splash, ini untuk menampilkan animasi sebelum halaman login. Kemudian terdapat model. Yang pertama ada event model yang mengambil get all event fungsinya, mengambil semua, membuat function yaitu get all event yang akan di load di controller. Kemudian ada get event by ID, mengambil ID. Kemudian get event by user ID, mengambil user ID. Kemudian terdapat function insert event untuk membuat event. Kemudian delete event untuk menghapus event, dan get upcoming event untuk mengupdate event. Kemudian count upcoming event untuk melihat tanggal mulai dan status event, dan cancel event untuk membatalkan event. Kemudian terdapat kategori model, di mana isinya hampir sama, yaitu mengambil semua data kategori, kemudian mengambil ID kategori, membuat kategori, update dan delete, dan count all kategori. Kemudian terdapat penyelenggara model yang isinya juga sama. Kemudian user model itu isinya mengambil ID, mengambil username atau email, kemudian membuat
mengupdate, delete, dan mengambil semua data user. Kemudian yang terakhir kita tampilkan yaitu views, untuk menampilkan gambar di webnya, tampilan di web. Yang pertama, saya membuat folder admin yang di dalamnya terdapat folder event, kategori, penyelenggara, dan user. Yang pertama di event, di form.php, ini untuk menampilkan nama-nama event dan menambah, mengedit, dan menghapus. Kemudian di index, ini untuk tampilan menambahnya. Kemudian lanjut di kategori, itu juga sama. From itu berisi untuk pengisian, sedangkan index itu berisi data yang telah ditambahkan. Sama juga untuk penyelenggara dengan user. Kemudian ini untuk bagian admin. Kemudian ada out, kita membuat folder out yang isinya login dan register. Ini adalah tampilan login dengan tampilan admin LTE dengan registernya juga. Untuk link rel style sheet ini untuk mengambil aset yang berada di sini, yaitu template dari admin LTE. Kemudian terdapat dashboard. Ini adalah tampilan dashboard dari ketiga relasi, yaitu pertama ada user role admin, kemudian user role event manager, dan jika tidak keduanya maka akan menampilkan dashboard dari peserta yang akan menampilkan total dari event, kemudian upcoming event, kemudian total user, dan calculate event count, event yang dibatalkan. Kemudian terdapat ucapan selamat datang dan berisi event-event yang akan mendatang. Kemudian terdapat folder event saya yang isinya index. Nah, ini berisi event-event dari semua event yang telah dibuat admin yang akan ditampilkan di tampilan peserta. Kemudian terdapat templates yang isinya footer, untuk menampilkan bagian footer dari halaman dashboard. Kemudian header, untuk menampilkan halaman header. Kemudian terdapat sidebar, akan menampilkan halaman sidebar di sebelah kiri. Kemudian kita atur di sini, yaitu jika admin maka akan terdapat manajemen data, jika tidak admin maka manajemen datanya tidak akan muncul, yaitu di bagian peserta dan bagian operator. Kemudian terdapat splash screen, ini untuk tampilan animasi sebelum login. Jika sudah, kita ke tampilan dari web tersebut. Ini untuk tampilan splashnya. Kemudian kita akan login sebagai admin.
ini adalah tampilan dari si admin. Nah, kita perkenalkan di sini. Ini untuk total event yang terdaftar, event yang akan mendatang, user yang terdaftar, dan event yang dibatalkan. Kemudian terdapat manajemen data, yaitu terdapat data dari pengguna yang kita bisa tambahkan. Misal dan di sini kita pilih role, kemudian simpan. Ini untuk ini kita ulangi. Kita simpan. Nah, otomatis tersimpan. Tadi error dikarenakan email yang saya inputkan itu sudah ada, jadi tidak bisa diduplikat. Kemudian kita bisa edit. Misal kita edit, maka akan otomatis teredit. Kemudian kita bisa menghapusnya juga. Kemudian terdapat pertama kita kategori dulu. Ini terdapat kategori dari event yang akan tersedia. Kita bisa menambahkannya di sini. Misal futsal, ya, masak. Maka akan tertambah. Kita bisa mengedit dan menghapusnya juga. Kemudian terdapat penyelenggara, yaitu penyelenggara dari event-event tersebut. Fiturnya juga sama, terdapat tambah, edit, dan hapus. Kemudian yang terakhir, event. Kita bisa menambahkan eventnya di sini. Misal nama eventnya memasak, dengan deskripsi memasak minyak. Dan kita bisa atur tanggal. Kemudian lokasi dan kuota. Misal kuotanya 100 dan harga tiketnya 5.000. Kemudian kategori yang sudah kita tambahkan tadi akan muncul di sini. Dan penyelenggaranya akan muncul di sini. Dan kita bisa menambahkan gambar dari event yang akan terselenggara, ya. Misal kita akan menambahkan ini. Nah, kita bisa mengatur event tersebut akan terselenggara, yaitu akan datang, sedang aktif, atau sudah selesai, atau dibatalkan. Kita akan mencet akan datang, simpan. Nah, otomatis tertera di sini statusnya upcoming. Kita bisa mengeditnya. Misal aktif, maka akan statusnya aktif. Kemudian kita bisa lihat di event saya.
Nah, ini terlihat gambar, kemudian data detail-detailnya yang bisa kita edit dan hapus di sini sebagai admin. Kemudian kita akan lanjut sebagai operator. Kita akan login sebagai operator. Untuk operator, kita bisa menampilkan event, kategori, dan penyelenggara. Bedanya dengan admin, admin bisa melihat user, sedangkan operator tidak bisa, hanya melihat event, kategori, dan penyelenggara. Kemudian fiturnya juga sama, tambah, edit, dan hapus. Kemudian bisa melihat event-event yang sudah tersedia dan bisa mengedit hapusnya juga. Misal kita edit ini menjadi selesai. Kemudian statusnya finished. Kemudian kita akan logout. Kemudian kita login sebagai peserta. Nah, untuk peserta itu terdapat dashboard dengan tampilan seperti ini. Kita bisa melihat semua event yang sudah terdaftar di sini yang akan mendatang. Jika sudah selesai, tidak akan tertera. Kemudian ini event yang menampilkan event yang akan upcoming, kemudian finished dan aktif. Semua event yang sudah ada akan ditampilkan di sini dan hanya bisa melihatnya saja. Mungkin seperti itu tampilan-tampilan yang sudah saya buat. Kemudian di sini terdapat tema untuk mengganti tampilan dari admin LT. Seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang hanya saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.